Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, rabbi tammim bil khair. Sebatan kalau hormatin para asatid, berkhusus ketua, tutup pintu, dan pimpinan Jam'iyah Khatmil Quran Hidayah Rahmani. Pintunya hor, pintu labeng, malaikat alami. Pintunya labeng. Eki kadito Ustaz Munawar juga tak lepah teretan Ustaz Jamhur, Sahibul Hajah teretan Rian. Rian siapa? Rian Ramadhani. Otaba Bapak Huda Cakancah dari Jam'iyah Khatmil Quran Hidayah Rahmani saja. Sebatan kalau hormatin, alhamdulillah ngireng asokor dan ngarsepon Allah Subhanahu wa taala. Sekadimah malemaken kaula sareng panjenengan takdir sareng Allah Subhanahu wa taala bisa along-polong aki-pangki dalam keadaan sehat wal afiat dalam rangka kegiatan rutin tiap malam Rabu Khatmil Quran bersama Eki Kak Dintoh Jam'iyah Hidayah Rahmani. Malam muka acara Kak Dintoh apata manfaat, barakah dan ngunceng rahmat Allah SWT dengan kalam-kalam Allah yang dibaca Eki Kak Dintoh Al-Quran. Salawat dan salam tak lupa ya turaki dan junjungan agung Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat pertolongan beliau kaula sareng para ajunan bisa oning bareng bener bencesala. Untuk malam ini Eki Kak Dintoh kajian tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadima wa fi Rajabin Usriya bin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li hadratihi fi lailati sabi'i wal 20. Maka di bulan Rajab Kak Dinto bedah peristiwa diberangkatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hadir ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kedetian Kak Dinto pada malam 27 Rajab. Saya sebut malam Eki Kak Dinto Isra dan Mi'raj. Sangat panjang kalau dibahas semua. Yang jelas ayatuhu zahirah. Ayatnya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberangkatkan, menjalankan asra, bukan sara, tapi asra. Fi'il madinya asra yusri, yang menjalankan hambanya lailan waktu malam. Jadi hambanya, hamba bainar ruh wal jasad, Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad nikah Isra dan Mi'raj bersama Eki Kak Dintoh ruh dan jasadnya, karena hamba di situ bi'abdihi. Lailan waktu malam minal masjidil haram, dimulai dari Masjidil Haram di Mekah ilal Masjidil Aqsa, sampailah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Barakna haulahu, yang Allah berikan barakah haulahu di sekitarnya. Linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan kekuasaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Innahu was-sami'ul basir,
Adapun Allah As-Sami' Maha mendengar, Al-Basir dan Maha melihat. Kalau kita jelaskan perjalanan yang sangat panjang, mungkin 1-2 jam tidak cukup. Yang jelas ketika malam Qa'dah Nabi dapat keistimewaan, yaitu wa rabbuhu da'ahu, Tuhannya mengundang, da'ahu mengundang di hadratihi untuk hadir ke hadiratnya. Wa bitta tarqa ila annilta manzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami, sehingga Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, lam tudrak, yang mana min qabi qausaini, yang jarak Nabi Muhammad dengan Allah yaitu hanya 2 busur panah, sangat dekat, dan dapat melihat Allah, berbicara dengan Allah, dan Nabi Muhammad juga munajat kepada Allah SWT, seperti dalam at-tahiyat yang kita itu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah, penghormatan at-tahiyatul mubarakatus, barakah, salawatut, kesejahteraan, thayyibat, kebaikan, lillah, milik Allah. Allah menjawab assalamu alaika, berarti mukhatab, omong-omongan, atas kamu Muhammad keselamatan, ayuhan nabiyyu, dan para nabi. Assalamualaikum nabi, rahmatullah, rahmat Allah, wa barakatuh, dan barakahnya Allah. Kanjeng Nabi ingat kau lebih sambian, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, bukan hanya kami dan para nabi, tapi assalamualaikum kami semua, umatnya ini. Alhamdulillah, selama kita soleh, selama kita sholat, selama kita menjaga 5 waktu, maka kita dapat doa ini. Maka kita dapat doa. Jadi intinya Nabi Muhammad SAW menerimalah dari Allah Subhanahu Wa Taala malam Isra dan Mi'raj ini adalah sholat 5 waktu. Apa as-sholah? Masumiatus sholah. Kenapa dikatakan sholat? Ini harus tahu santri ini. Kenapa dinamakan sholat? Dimana? Masumiatus sholah. Apa sholat itu? Ya, di sini diterangkan sholatan illa li'annaha silatun bainal abdi wa rabbihi. Salat itu kecuali di annaha, karena sebab salat itu silatun, menyambung, bainal abdi wa rabbihi, antara hambanya dengan Tuhannya, nyambung. Jadi selama kita salat, berarti di sini as-silah, silatun bainal abdi wa rabbihi, yaitu Allahumma shalli ala Muhammad, yaitu silatun, sambungnya antara hamba dan Tuhannya. Allahu Akbar, kan nyambung nih kan. Itu dinamakan salat, yaitu illa li'annaha silatun bainal abdi wa rabbihi. Fa idza qatatis shalah, apabila putus kita tidak salat, ini di dalam kalam Al-Habib Alawi bin Syahab, maka quti'at tilkas silah. Kalau Anda putus tidak salat, artinya fida qati'as shalah, putus tidak salat, maka quti'at tilkas silah, maka hubungan ini akan putus dengan Allah SWT. Timun tak bejeng gula bisambian, putus dengan Allah. Meremehkan sholat, putus dengan Allah. Tidak sholat, meremehkan sholat, artinya tidak sholat, maka dia tidak ada sambungan dengan Allah Subhanahu. Wa qala al-Habib al-Arif billah Abdullah bin Muhsin al-Attab radhiyallahu anhu, ghalibu futuhil alawiyyin bis salat dirasatan min jaddihim al-a'zam sallallahu alaihi wasallam, kama qala
Rasulullah SAW, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah wa hiya afdalul a'mal wa fiha fawaidul azimatun hatta rizqi fa hiya ziyadatun ruhiyah wa jasmiyah. Kitab Minhajul Majmu'ul Kalam daripada kitab Minhajus Sawi ala Tariqi Ali Ba'alawi karangan Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, halaman 495. Habib Al-Arif Billah Abdullah bin Muhsin Al-Attas radhiyallahu ta'ala anhu, qala Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas ini berkata, ghalibu futuhil alawiyyin fis shalah, terbukanya terbukanya ilmu-ilmu yang diberikan pada anak cucu Nabi Muhammad SAW ketika mereka melakukan sholat. Wirasatan min jaddihim, karena sholat ini warisan dari kakeknya. Al-Alawiyin, ahli Ba'alawi, para habaib. Ini kan dikatakan, yang berkata bukan saya, Habib Arif Billah Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Para aliwin itu, para habaib itu mempunyai futuh, tersingkap, mendapatkan ilmu-ilmu dari Allah disebabkan sholat. Kenapa? Wirasatan min jaddihim, karena sholat itu warisan kakeknya. Ini mestinya habaib ini yang harus menjaga sholat ini. Para ahli Nabi, ahli bait Rasulullah, karena salat adalah warisan min jaddihimul a'zam, warisan dari kakeknya yang sangat luar biasa. Kama qala, sebagaimana disabdakan oleh Nabi, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, yang menjadikan penyejuk pandangan mataku, kata Nabi, fis shalah, apabila melaksanakan salat. Ini ketika Nabi ada bunga nikah, karena setiap pagi Rasulullah itu membangunkan Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali. Padahal beliau semalam tidak tidur. Sayyidina Ali, Siti Fatimah radhiyallahu ta'ala anhuma, putri Nabi. Tapi kenapa kok masih dibanguni oleh Nabi? Wahai Fatimah anakku, Ali, subuh wa ju'ilat qurratu aini bis shalah. Ali, Fatimah, ini tanda, ini bukti. Gue lebih sambian, ini pelajaran bahwa Nabi walaupun Siti Fatimah sudah punya suami, tetap dijaga oleh Rasulullah SAW. Tetap dijaga oleh Rasulullah SAW. Dibangun tiap subuh. Faya, adapun salat afdalul a'mal. Salat itu adalah paling utamanya a'mal, perbuatan. Wa fiha fawaidun azimatun, di dalam sholat ada manfaat yang sangat besar, hatta lil jismi, sehingga sampai pada badan. Sampai badan ini juga mempengaruhi ke badan. Menabajang ini kata Pak, ruku, pak tarik, tengah, pak penunduk, terus beteh nikah, urat-urat ditarik ke atas. Wallah, nikmat setelah itu. Lil jismi, baik bagi badan. Pas itu waki sareng Habib nikah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, wa hiya ziyadatun ruhiyah wa jismiyah. Adapun yang namanya salat itu riyadatun, riyadah, olahraga yang bersifat ruhiyah, hati nyambung pada Allah. Allahu Akbar. Hati dilatih untuk sabar, hati dilatih untuk ikhlas, hati untuk hanya mengakui Allah yang agung. Allahu Akbar, Allah yang agung, Allah segala-galanya. Ini adalah riyadah, latihan hati. Wal jismi, latihan badan. Allahu Akbar, gerak badan ini. Ini bermanfaat pada yaitu ruhiyah dan jismiyah. Sampai nengkat itu dikatakan la hadha ba'dul kuffar salat al-muslimina. Sampai ada orang kafir nikah ngono-ngonoe. Artinya memandang, apa sih yang dilakukan orang Islam itu kok sholatnya itu diangkat tangannya, sampai fata'ajjabu,
min tahrikihim jami'a a'dha'ihim, sampai orang kafir itu melihat salatnya orang muslim, orang Islam, takjub, heran. Min tahrikihim, dari gerakannya, jami'a a'dha'ihim, dari anggota badannya. Dilihat tangannya diangkat, Allahu Akbar, taruh di atas bawah dada, atasnya pusar, Allahu Akbar di atas pusar ya. Saya melihat Habib Ahmad, jadi saya, abah saya, paman saya Habib Hadi, kalau salat itu di atas pusar ya. Jangan sampai, walaupun ada yang membolehkan di bawah pusar, jangan main ikhtilaf lah. Kalau mau salat seperti itu di rumahnya, jangan di masjid. Nanti bikin fitnah, bikin fitnah. Nanti setelah difitnah ndak mau. Apa Islam macam-macam, akhirnya sudah, kalau di masjid sudah janganlah. Kita hormati Habib Ahmad, kita hormati abah saya, hormati Habib Hadi, hormati almarhum Habib Abdullah. Salatnya seperti itu, ya itu sudah. Ya walaupun ada yang bolehkan, bahkan tak sanjegep oleh natang dia oleh banyak, tapi ikhtilaf itu jangan ditaruh di tempat umum, di rumahnya. Engki sahabat nang taseta ka Allahu Akbar. Tak apa-apa. Makbul lah. Imam berapa aja? Imam pohok atau bangsa umpaman. Rangarang tipi. Silakan. Tapi jangan sampai dibawa di umum gitu ya. Nanti bikin fitnah. Nah, fitnah ini kan tidak enak gitu ya. Akhirnya orang kafir tadi melihat gerakannya, seluruh badannya, fiha illal unuq, kecuali yang tidak gerak itu leher. Kemarin baca ngayat-ngayat. Kan Bu? Allahu Akbar. Kan bentuk leher nih kan. Ajib. Jangan heran boleh ya. Seluruh badannya gerak, lututnya gerak, kakinya gerak, tangannya gerak. Semuanya gerak pada gerakannya Allahu Akbar. Lah itu rukuk, semua badan ikut gerak. Dari kaki ditarik ke atas. Dari perut ditarik ke bawah. Allahu Akbar. Nahan napas. Allahu Akbar. Subhanarabbal azim. Subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Sampai sujud. Orang ahli sujud itu, orang sholat, itu sehat, tak kira pelengenan. Kenapa? Karena ketika sujud, rongga otak terbuka sehingga masuk oksigen. Itu ada itu. Sampai artis-artis yang kerjanya berdiri itu, sampai melek alat, poter sampai cetak nang babel setengah jam. Kalau umat Islam tidak usah. Sholat hajat, ketika yang terakhir, sujud, doa pada Allah yang lama, membuka pori-pori daripada yaitu otak ini biar kemasukan oksigen, malah tak berlengan. Semua ada dalam Islam. Ketika leher itu tidak gerak, orang kafir tambah ajib. Falamma ra'ahum yuharrikuna al-unuqah inda salam zada ta'ajubuhu. Ketika orang kafir tadi melihat lehernya itu bergerak ketika salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Loh, kok bergerak lehernya? Bertambah itu herannya, takjubnya itu. Oh, ternyata di akhir ini. Kan ada senama nih gagal. Dengan lainnya. Ada itu dalam salat. Maka tambah wazada tu'ajibuhu, maka dia itu bertambah takjubnya, keheranannya, wa aslamah, dan orang kafir yang melihat orang Islam sholat dengan gerakan yang indah begini, masuk Islam akhirnya. Masuk Islam. Ini gerakannya yang bagus ya, yang indah. Bukan gerakan waktu terawih itu. Orang kan nombor dengan mancor. Ya, bukan seperti itu. Ini sholat yang pakai tumak ninah ya. Ini hadisnya ini tadi itu di dalam fi musnadihi
Dan masih banyak ya. Musnadnya siapa nih hadisnya tadi? Anas bin Malik wa ibni Abi Syaibah. Min hadis Anas bin Malik. Demikian yang sedikit nih, mudah-mudahan membawa berkah, jadi ilmu yang baik ya. Mudah-mudahan jangan sampai kita itu meninggalkan sholat dengan alasan-alasan, kadang-kadang alasannya sepele, kerja, kadang-kadang alasannya sepele. Padahal sholat ini tidak bisa ditunda ya, tidak bisa ditunda, harus dikerjakan pas waktunya ya. Duhur waktu duhur, asar waktu duhur, asar waktu asar, isya waktu maghrib waktunya gitu ya. Yang belum sholat malam ini nanti ingat di rumahnya sholat gitu. Terima kasih, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Hadanani Allah yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami ucapkan terima kasih pada Bapak Huda dan Saudara Rian Ramadhani yang telah menerima kita pada malam hari ini. Allahumma shalli ala Muhammad.